Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Monika Wijaya Kusmaningrum dari kelompok 1 sesi B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Makna Hidup Seorang Peas Jenazah. Nah, di sini saya menggunakan dua teori utama dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu teori Erikson, yang mana teori ini membahas tentang tahapan siklus hidup manusia. Yang kedua yaitu teori Dorothy Lee, mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat yang diwarnai oleh interaksi otonomi individu dan pembatasan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita akan jelaskan satu-satu pada poin yang saya akan bahas. Nah, secara umum, menurut Santrok, individu berpikir bahwa kematian hanya terjadi kepada orang tua saja. Namun, tidak dapat dipungkiri, kenyataannya kematian dapat terjadi kepada segala usia dan segala fase dan siklus kehidupan manusia. Nah, kemudian di sini yaitu bekerja. Bekerja itu sehari-hari adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik maupun sosial. Bekerja itu dicapai dan dilakukan hendaknya dengan harapan bahwa aktivitas yang dilakukan itu membawa sesuatu keadaan yang lebih baik, seperti terpenuhinya kebutuhan sosial, ekonomi, dan terwujudnya hubungan sosial dengan lingkungan yang baik di sekitarnya. Nah, kemudian dari judul yang telah saya sampaikan tadi, di sini ada poinnya yaitu mengenai perias jenazah. Kemudian perias jenazah ini, pekerjaan menjadi seorang jenazah masih sedikit peminatnya, dianggap menakutkan, apalagi kita harus menghadapi kondisi jenazah yang terkadang menimbulkan ketakutan seperti kondisi mayat yang sudah tidak utuh lagi, atau mayat yang sudah rusak, atau terdapat bagian yang tidak utuh gitu. Yang biasanya mayat korban kecelakaan atau korban-korban dengan kasus tertentu yang dilihat secara langsung serta menimbulkan rasa takut. Menurut Santrok, AR dan Ediati tahun 2019. Nah, kemudian pekerjaan menjadi perias jenazah ini masih sedikit peminatnya karena dianggap menakutkan, apalagi ketika harus menghadapi kondisi jenazah yang tidak utuh lagi. Nah, kemudian menjadi perias jenazah atau perias mayat ini tidak hanya bermodalkan keberanian saja, namun juga harus memiliki jiwa seni yang tinggi. Karena apa? Karena menjadi seorang merias jenazah ini bertugas untuk membuat objek riasan pada klien kita atau pada jenazah nantinya, yang mana setiap jenazah itu atau klien memiliki bentuk muka atau kondisi atau polesan serta riasan yang berbeda-beda tentunya, seperti itu. Nah, kemudian yang poin selanjutnya yaitu mengenai metode. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomenologi yang terjadi, terutama dari sudut pandang pelakunya, menurut Suryani dan Syafiq 2016. Nah, kemudian di sini pada penelitian makna hidup mengenai seorang perias jenazah terdapat 4 tema induk yang ditemukan. Yang pertama yaitu alasan menekuni profesi. Yang kedua, dampak profesi. Yang ketiga, profesionalitas kerja. Yang keempat, tanggapan orang sekitar. Nah, mari kita kupas bersama-sama dari 1 sampai 4. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu mengenai alasan menekuni profesi. Alasan menekuni profesi yang pertama, menurut subjek B, alasan menekuni profesi itu mencintai pekerjaan, menjadi kepercayaan tersendiri, memiliki pekerjaan tetap, melalui pekerjaan ini dapat membantu sesama.
Terus kemudian menurut subjek MRF, yaitu salah satu alasannya terdapat beberapa alasan, diantaranya yaitu dapat menolong sesama, menekuni pekerjaan yang unik, mencintai profesi, serta menjadi kebanggaan sendiri. Nah, kemudian di sini ada transkrip wawancara dari masing-masing subjek mengenai alasan menekuni profesi tersebut. Yang pertama, alasan menurut MRF, yaitu menurut MRF terdapat TRW MRF dari halaman 117 sampai 130. Nah, awalnya kita melihat profesi ini menurut MRF ini karena diajak teman untuk membantu mereka, kemudian pernah suatu saat ingin merias ini tidak datang akhirnya. Ketika dimintai tolong pertama kalinya, pasti merasakan rasa takut karena takut karena belum terbiasa. Nah, kemudian lama-kelamaan akhirnya terbiasa dan keterusan menjadi seorang jenazah. Seperti itu. Kemudian pada transkrip wawancara mengenai subjek MRF ini juga di bagian TRW MRF 6 sampai halaman 9. Nah, di situ ia mengatakan bahwa pengalaman sukanya menjadi pres jenazah ini, kita dapat membantu pekerjaan yang semua orang tidak bisa atau semua orang belum tentu bisa melakukannya, seperti itu. Nah, kemudian dampak profesi menurut MRF. Nah, dampak profesi menurut MRF ini yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Tentunya kalau dampak positif yaitu ketakutan terhadap mayat berkurang. Kemudian dampak positif lagi yaitu menjadi pribadi yang lebih religius, dapat menggunakan yang sudah kadaluarsa atau make up yang sudah tidak terpakai. Kemudian dampak psikologisnya yaitu yang pertama perasaan kasihan, perasaan khawatir, ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Itu adalah dampak psikologis yang dialami oleh MRF. Nah, mengapa MRF ini merasakan dampak positif terjadi pada dirinya, yaitu dengan membantu sesama tentunya, saling berguna untuk masyarakat, ia itu menjadi pribadi yang lebih religius. Karena apa? Karena dia percaya bahwa kematian itu akan datang juga terhadap dirinya. Lantas jika tidak dirinya, lalu siapa lagi yang ingin membantu? Gitu. Kemudian MRF ini juga mengatakan bahwa dapat menggunakan make up atau make up yang sudah kadaluarsa. Di sini dapat menggunakan make up yang sudah kadaluarsa adalah MRF menuturkan bahwa ada donasi dari pihak-pihak terkait yang mau menyumbangkan make upnya yang sudah tidak terpakai atau sudah kadaluarsa terhadap dirinya untuk membantu dirinya dalam proses make upan terhadap jenazah. Kemudian dampak positifnya lagi, ketakutan terhadap mayat. Ketakutan terhadap mayat ini berkurang. Dia yang mana ia menunjukkan bahwa awalnya MRF ini merasakan ketakutan pada dirinya karena belum terbiasa. Kemudian rasa ketakutan terhadap MRF ini berkurang karena sudah lama ia berkecimpung di dalam profesi ini, sudah lama ia menekuni profesi ini, jadi ketakutan terhadap mayat itu berkurang. Kemudian dampak psikologis. Dampak psikologis menurut MRF ini terdapat 5 yang saya paparkan di sini. Yang pertama adalah perasaan kasihan. Perasaan kasihan di sini menurut MRF adalah MRF menuturkan bahwa perasaan kasihan jika apabila terdapat kondisi suatu jenazah atau mayat itu tidak dalam keadaan utuh atau tidak dalam keadaan yang lazim seperti yang kita lihat pada umumnya, seperti kecelakaan atau bagian-bagian tubuh yang hilang atau bagian-bagian tubuh yang tidak menyatu. Di situ sudah dijelaskan bahwa
MRF ini pernah menemukan klien di mana klien tersebut bagian tubuhnya itu tidaklah lengkap atau tidak sedang menyatu. Secara gambaran, secara garis besarnya, apabila bagian tubuh itu ingin dirias atau ingin disatukan, otomatis harus disambung seperti itu. Dan kemudian dia juga menemukan klien yang mana memiliki penyakit stroke. Jadi beliau ini, MRF ini, menjahit bibir si subjek, menjahit bibir si klien kita, menjahit bibir si klien atau jenazah MRF ini gitu. Dimana menjahitnya ini dalam konteks yang perasaan kasihan tentunya kan, dimana dia tidak tega terhadap klien atau jenazah yang sedang ia rias seperti itu. Namun itulah jalan satu-satunya yang dapat ia lakukan, karena untuk menutup mulut yang tadinya terbuka atau nganga agar menjadi tertutup seperti itu. Namun apa yang dia lakukan tadi sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga yang terkait, karena sebelumnya apapun yang terjadi pada klien MRF ini atau jenazah pada klien MRF ini, tentunya ia akan selalu berunding terhadap keluarga untuk menentukan yang terbaik dan memaksimalkan apapun yang terbaik untuk memuaskan keluarga dan kliennya tadi seperti itu. Kemudian rasa khawatir di sini tadinya MRF ini merasa khawatir bahwa gimana ya, merasa khawatir jika apa yang ia lakukan itu kurang memuaskan untuk kliennya gitu. Tapi tidak hanya itu, perasaan khawatir yang dia rasakan pun banyak. Salah satunya yaitu perasaan khawatir jika anak-anaknya mengalami ketakutan yang berlebih terhadap dirinya mengenai profesinya tersebut. Nah, ketakutan yang di sini yang saya paparkan selanjutnya yaitu ketakutan di mana MRF ini yang tadinya belum sering atau belum terlalu menjajaki profesinya sebagai seorang petugas jenazah, ia memiliki rasa ketakutan. Karena apa? Ia harus berhadapan dengan mayat yang tadinya ia belum sering kali dia lihat, gitu. Belum sering kali dia tangani. Namun lambat laun ia merasa perasaan ketakutan itu lama-lama hilang, atau lama-lama, kalau hilang sih tidak, maksudnya lama-lama terbiasa seperti itu. Kemudian kegelisahan dan kecemasan. Nah, kegelisahan dan kecemasan ini tak dapat dipungkiri bahwa MRF ini awalnya ia mengalami kegelisahan dan kecemasan terhadap dirinya, yang mana MRF ini seringkali mendapatkan mimpi mengenai kliennya yang mengenai klien MRF ini atau jenazahnya tadi setelah dirias, mendapatkan ucapan terima kasih, atau melalui mimpi klien MRF ini atau para jenazah yang telah dirias tadi memberikan senyum di mimpinya tersebut, atau ketika pas proses periasan jenazah tersebut memberikan ekspresi dari hasil riasan tersebut seperti senyum atau bahagia. Nah, tapi tak dapat dipungkiri kegelisahan itu jika kegelisahan tersebut dialami karena mimpi yang MRF ini, terdapatnya mimpi yang muncul di MRF ini, serta kegelisahan pada dirinya tentang mengenai anggota keluarganya atau anak-anaknya yang awalnya kurang menerima profesinya, seperti itu. Kemudian kecemasan di sini ada dampak psikologis seperti kecemasan yang dialami MRF ini, seperti kecemasan karena adanya perasaan trauma tersendiri yang dialami MRF ini, seperti itu. Kemudian dampak profesi menurut subjek B.
Nah, di sini dampak profesi menurut subjek B ada dampak positif dan dampak psikologis. Nah, saya jelaskan dulu dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu mendapatkan upah yang tinggi. Kemudian keluarga menjadi lebih sejahtera daripada bekerja serabutan. Nah, di sini menurut subjek B mendapatkan upah yang tinggi adalah dampak positif karena awalnya subjek B ini adalah sebagai kuli serabutan. Nah, beliau menuturkan bahwa dengan menjadi dengan dirinya menjadi seorang perias jenazah dapat mengoptimalkan atau setidaknya kondisi finansial ekonomi keluarganya menjadi lebih baik seperti itu karena selain gaji atau upahnya yang cukup menjanjikan, ia juga dapat membantu sesama seperti itu. Kemudian dampak psikologisnya uh, yang dampak psikologis dari subjek B ini yang pertama adalah ketakutan, yang kedua kegelisahan, yang ketiga adalah perasaan bimbang. Nah, kurang lebih hampir sama seperti subjek MRF, di mana subjek B ini juga memiliki dampak psikologis, ketakutan, kegelisahan, dan perasaan bimbang tidak dapat dipungkiri karena sebagai perias jenazah tentunya hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah atau wajar karena awalnya ia adalah profesinya sebagai buruh kuli. Nah, yang mana tadinya ia juga uh, membantu temannya untuk dapat membantu temannya untuk merias jenazah. Nah, kemudian dari situlah ia dikenal oleh masyarakat atau tetangga-tetangga sekitarnya dengan si B seorang perias jenazah. Nah, di situ kemudian perasaan takut itu awalnya muncul ketika beliau ini belum terbiasa menangani suatu jenazah atau mayat. Kemudian kegelisahan ini juga tentunya muncul terhadap subjek ini dikarenakan rasa gelisah yang tadinya adanya rasa takut yang muncul terhadap diri beliau, kemudian rasa takut itu menjadi kegelisahan tersendiri yang berdampak pada psikologis subjek B ini tersebut seperti itu. Kemudian perasaan bimbang. Nah, perasaan bimbang di sini adalah perasaan bimbang ketika si subjek bingung ketika jatuhnya tidak bingung. Subjek ini lebih ke untuk menentukan proses riasan yang baik untuk kliennya ini seperti itu. Kemudian perasaan bimbang di sini juga dia selain sebagai profesinya sebagai perias jenazah, dia juga tetap melanjutkan profesi beliau sebagai kuli atau buruh serabutan seperti itu. Namun perasaan bimbang di sini kan tidak semua orang memiliki keahlian atau tidak semua orang berani untuk menjalani profesi sebagai seorang perias jenazah ini seperti itu. Kemudian yaitu yang saya ingin paparkan yaitu mengenai profesionalitas kerja. Nah, profesionalitas kerja di sini terdapat 3 poin yang ingin saya paparkan. Yang pertama adalah sikap yang harus dimiliki, kemudian penanganan jenazah, serta nilai sosial. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang perias jenazah yaitu bukan hanya pandai dalam hal merias saja, namun juga harus memiliki keberanian yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena jika kita memiliki keberanian saja namun tidak memiliki proses atau tidak memiliki skill dalam merias, itu tentulah tidak akan menjadi hal yang seimbang karena proses periasan jenazah ini harus pandai dalam segi merias dan harus memiliki keterampilan dan kemudian memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar, tentunya tepat waktu seperti itu. Yang kemudian yaitu penanganan jenazah. Penanganan jenazah di sini waktu periasan jenazah itu sangat beragam sekali karena setiap jenazah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, dari sini subjek MRF dan B menuturkan bahwa waktu periasan yang mereka butuhkan untuk
merias jenazah itu sangatlah beragam. Nah, jika jenazah tersebut dalam kondisi utuh atau dalam kondisi yang baik meninggalnya atau wajar, beliau itu hanya memerlukan waktu yang tidak cukup lama, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 jam. Namun jika penanganan jenazahnya ini jenazah yang ditanganinya itu dalam kondisi yang tidak lazim atau tidak wajar, atau terkena atau tidak utuh bagian anggota organ tubuhnya, otomatis beliau harus beliau juga perlu dibantu oleh tenaga medis untuk membantu menyambungkan bagian-bagian dari jenazah yang tidak utuh tadi, atau menjahit bagian-bagian jenazah yang perlunya dijahit seperti itu. Nah, kemudian barulah beliau ini mengerjakan tugasnya sebagai perias jenazah, yaitu pastinya merias dari jenazah atau kliennya tersebut. Kemudian yaitu nilai sosial. Nilai sosial di sini menurut MRF yaitu tentu nilai sosial MRF nilai sosial menurut MRF yaitu nilai sosial yang seorang perias jenazah sangat beragam, yaitu salah satunya yaitu menjaga rahasia kliennya atau menjaga rahasia jenazah atau mayatnya yang sedang ia tangani. Karena apa? Menjaga aib atau menjaga rahasia dari jenazah atau kliennya itu adalah merupakan suatu keharusan yang harus ia miliki. Selain memiliki nilai sosial, itu juga merupakan hal yang sudah sangat pasti tidak boleh orang lain tahu, karena itu aib gitu, seperti itu. Nah, kemudian nilai sosial lainnya juga yang dikatakan oleh subjek B, dia juga nilai sosial yang harus ia bawa, yaitu sama seperti MRF, yaitu menjaga kliennya atau menjaga rahasia si klien atau jenazahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tanggapan orang sekitar. Nah, tanggapan orang sekitar ini tentunya tanggapan dari keluarga, masyarakat, atau lingkungan sekitarnya. Nah, kita bahas dulu mengenai tanggapan orang sekitar menurut MRF. Nah, tanggapan orang sekitar mengenai profesinya ini, MRF ini mempunyai anak-anak, di mana anak-anaknya itu juga sangat ketakutan jika mendapati ibunya bekerja sebagai perias jenazah. Seringkali anaknya tidak mau berdekatan dengan MRF ini ketika tahu bahwa ibunya itu pulang dari merias jenazah. Nah, kemudian tanggapan orang sekitar menurut MRF itu juga dari keluarga. Nah, keluarga ini awalnya menentang pekerjaan MRF ini dikarenakan bahwa beliau merupakan orang yang memiliki kesehatan jasmaniah atau rohaniah yang kurang cukup baik, di mana terdapat trauma tersendiri terhadap dirinya di masa lalu seperti itu, di mana beliau sering kali diganggu oleh hal-hal mistis atau di luar dugaan. Nah, ini alasan mengapa MRF keluarganya menentang seperti itu. Nah, kemudian tanggapan orang sekitar dari subjek B. Nah, tanggapan orang sekitar dari subjek B ini di mana tanggapan dari subjek B ini, tanggapan orang sekitar di subjek B ini adalah mengingat usia si subjek B ini yang sudah tidaklah muda lagi atau sudah renta, sudah usia yang memang seharusnya tidak bekerja yang mungkin terlalu berat dan rumit seperti itu. Nah, subjek B ini keluarganya ini menentang pekerjaannya ini karena kan usia beliau yang sudah tidak lagi muda, sehingga keluarganya beranggapan jika apabila beliau kecapean yang berlebih, nah
hal ini nanti akan mengganggu secara fisik ataupun psikologis dari beliau seperti itu. Nah, penolakan ini juga tidak berhubungan sama sekali dengan trauma ataupun kondisi psikis beliau seperti itu. Nah, yang kemudian itulah tadi yang saya paparkan. Kemudian yaitu kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini adalah berdasarkan pernyataan dari semua subjek di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi seorang petugas jenazah ini bukan hal yang mudah, karena banyak hal dan rintangan yang tentunya mengiringi profesi ini, baik dari segi hal positif maupun hal negatif. Tak jarang, dalam relasi sosial, masyarakat sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mana hal tersebut juga menyangkut tentang profesinya dan tentang pribadi suatu kliennya. Oleh karena itu, tentunya sebagai subjek, beliau-beliau ini lebih menutupi dan menjaga kerahasiaan kliennya yang harus dipenuhi serta yang harus dipenuhi saat dipenuhi menjadi seorang jenazah. Nah, menjadi seorang perias jenazah ini juga harus memiliki berbagai kualifikasi serta akan terdapat banyak pertentangan dari keluarga ataupun masyarakat sekitar yang memang harus kita benar-benar siap dari segi mental dan fisik gitu. Nah, sarannya di sini ada dua. Saran yang pertama yaitu partisipan penelitian. Bagi partisipan penelitian diharapkan dapat memaknai kehidupan menjadi seorang perias jenazah, baik dengan selalu menerima apapun keadaan jenazah yang harus dirias dan tetap menjaga profesionalitas profesi seorang perias jenazah. Nah, kemudian masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini kepada masyarakat sekitar diharapkan dapat menerima perias jenazah ini dan mampu bekerja sama dengan baik serta mampu dalam menjaga kerahasiaan jenazah yang mana notabene-nya sudah tidak ada di dunia ini dan menjaga pekerjaan subjek juga yang tidak dapat menanyakan info apapun mengenai kondisi jenazah yang mereka rias. Karena memang sebagai perias jenazah tentunya kita juga harus menjaga kerahasiaan si subjek yang mana sudah saya jelaskan di awal tadi. Kerahasiaan jenazah itu sudah menjadi hal yang wajib yang mereka harus jaga yang mana hal tersebut juga akan bersangkutan atau sangat berpengaruh terhadap profesinya tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan yang saya sampaikan hari ini. Mungkin saya cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan dan terdapat salah-salah saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.